Mari semuanya, selamat malam dan selamat. Tepuk tangan semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah mengertinya, dan semoga Engkau panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Celbu, 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 celbu. Aduh Tuhan, aku ini apa? Inilah permulaan cerita. Ini bernama Mordekai. Mordekai seorang Ibrani. Dia tertidur dan adegan heboh tadi merupakan mimpi Mordekai. Dua naga bertarung. Itulah mimpi pertama Mordekai. Lebih baik aku tidur lagi. Kemudian Mordekai tidur kembali. Dia bermimpi untuk kedua kalinya. Apa isi mimpi Mordekai? Isi mimpi Mordekai, bangsa-bangsa memerangi umat Tuhan.
Aduh Tuhan, mimpi apa aku? Aduh Tuhan, apa yang akan terjadi? Diceritakan Mordekai mimpi untuk ketiga kalinya setelah dia tertidur kembali. Apakah isi mimpi ketiga dari Mordekai? Mordekai bermimpi ada mata air yang begitu kecil. Kemudian mata air itu lama-lama menjadi besar. Mata air itu, mata air yang begitu kecil, berubah menjadi sungai yang besar. Aduh Tuhan, apa ini yang terjadi? Mordekai kebingungan dengan apa yang terjadi. Hari sudah pagi. Mimpi tiga yang begitu aneh. Mungkin aku harus bekerja saja. Mordekai kemudian bekerja. Di tempat yang lain, sekarang kita beralih ke tempat yang lain. Tadi itu namanya Mordekai. Sekarang kita beralih ke adegan suatu kerajaan. Adegan suatu kerajaan. Kerajaan apa itu? Adalah kerajaan Persia. Kerajaan Persia memiliki raja yang besar, raja yang agung. Nama raja itu adalah Ahasveros. Inilah Raja Ahasveros. Siapa namanya? Ahasveros. Raja Ahasveros, raja agung dari negara Persia. Inilah Ahasveros. Pada waktu itu Ahasveros naik ke atas singgasana kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi menghadap raja. Ini Raja Ahasveros. Kemudian ada pejabat tinggi yang menghadap raja. Siapa namanya pejabat tinggi itu? Yang pertama bernama Memukan. Siapa namanya? Memukan. Inilah Memukan, pejabat tinggi kerajaan Persia. Inilah Memukan. Memukan seorang penasihat raja. Selain itu ada penasihat yang lain namanya Harbona. Siapa? Inilah Harbona. Ini Harbona. Ada Memukan, ada Harbona. Kemudian raja juga punya penasihat yang lain untuk urusan istana para putri. Namanya Hegai. Hegai itu nggak jelas laki-laki atau perempuan, nggak jelas. Inilah Hegai. Hai, hai, mah. Inilah Hegai. Dia memang setengah laki-laki, setengah perempuan. Nggak jelas sebenarnya Hegai. Waktu itu di atas singgasana Raja Ahasveros sedang bersedih. Ini Raja Ahasveros sedang bersedih karena ia tidak lagi punya permaisuri.
ia tidak lagi punya istri. Maka susah. Ahasveros dulu punya istri, sekarang dia tidak punya istri. Nggak punya istri susah kayaknya. Tanya Pastor Toro tuh. Karena istrinya, permaisurinya yang bernama Wati telah diusir dari istana kerajaan. Pasti diusir karena melanggar perintah Baginda. Setelah beberapa hari diusir, maka Baginda menjadi sedih. Oh Wasti, kembalikan Wasti. Oh Ratu Wasti, Ratu Wasti, Ratu Wasti. Kamu kemana Wasti? Kamu kemana? Wasti, kembalikan Wastiku. Oh Wasti, Wasti. Oh bantal. Aku kira Wasti. Mana Ratu Wasti? Aku kangen. I love you Wasti. Wasti. Paduka Raja Ahasveros. Oh Wasti. Kamu. Kukira Wasti, ternyata wasit. Orang ajar. Hamba memukan Baginda. Ya, aku tahu kamu memukan. Ada apa memukan? Aku sedang sedih. Memukan. Hamba tahu Baginda. Tetapi sekarang Baginda berada di singgasana. Tidak baik Baginda. Tidak baik seorang pemimpin terus-terusan sedih Baginda. Baginda harus memimpin kerajaan, meneruskan tugas Baginda. Apa pedulimu? Kamu nggak tahu sih. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu ditinggal istri. Kamu nggak tahu bagaimana rasanya ditinggal istri. Sakitnya tuh di sini, tahu nggak? Orang nggak punya istri itu susah. Kamu tahu susah. Malam tidur kedinginan, tahu nggak? Coba tanya Pastor Wiono. Ya kan? Kamu nggak tahu bagaimana rasanya ditinggal istri. Hamba mencoba paham-paham, tapi kamu tidak paham. Istrimu 4, 5, malah 5. Kurang baik seperti itu. Aku saja 1, kamu 5, kurang ajar. Begitu. Siapa itu? Hamba Arbona Baginda. Arbona, ada apa? Bicaralah, aku mendengarkan dari sini. Arbona mau bicara kepada Baginda. Ya bicaralah cepat. Hamba Arbona mau menyampaikan kepada Baginda Raja Ahasveros bahwa dalam perkara ini yang bersalah adalah Kakanda Memukan. Apa maksudmu yang bersalah Memukan? Jelas Baginda, yang bersalah adalah Memukan. Kenapa Memukan bersalah? Sebab yang mengusulkan pada waktu itu jangan banyak ketawa, diam ketawanya, ngomong sekarang. Gak ngomong-ngomong ketawa terus. Lester sobek-sobek mulutmu. Ketawa lagi. Ayo. Jelas Memukan yang bersalah Baginda. Sebab yang mengusulkan dulu untuk
mengusir Ratu Wasti adalah Memukan. Loh, kamu menyalahkan aku. Kenapa menyalahkan aku? Aku tidak bersalah. Jelas kamu bersalah. Jelas Memukan engkau yang bersalah. Loh, itu untuk kebaikan kerajaan ini, Argona. Untuk kebaikan kerajaan ini, Argona. Kebaikan apa? Kebaikan apa? Kalau raja tidak punya istri, dia sedih. Kalau dia sedih, kerajaan kacau. Kamu tahu? Bukan seperti itu maksudnya. Ratu Wasti melanggar perintah raja. Tetapi kamu yang diam kalian. Iya Baginda, maafkan Baginda. Kalian diam. Kalian tidak tahu aku sedang dalam keadaan sedih, tetapi kalian mencari muka menjilat pantat raja. Kalian tidak memikirkan bagaimana perasaanku, bertengkar sendiri, mencari kebenaran sendiri. Apa yang kalian cari? Aku tahu kalian berusaha hanya menjilat aku, mencari kuasa yang lebih besar saja dariku. Kalian semua cecunguk tidak berguna. Maafkan Baginda, maafkan Baginda. Hai Baginda, tenang, sabar Baginda. Aduh, Ika jadi takut Baginda. Baginda jangan galak-galak. Kamu bisa aja Ika. Ya, aku sudah tersenyum kembali Ika. Ya Ika. Baginda. Mulutmu bau jengkol Ika. Iya Baginda, makan 3 kilo. Sudah. Kalian jangan ribut lagi, sudah. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana supaya Ratu Wasti kembali. Tidak mungkin Baginda, tidak mungkin. Bagaimana? Sebab pada waktu Baginda membuat surat keputusan, Baginda menggunakan cap kerajaan, stempel kerajaan. Semua keputusan Baginda yang dibuat menggunakan stempel kerajaan menjadi undang-undang. Bisa Baginda, sangat bisa Baginda. Baginda ini raja yang besar. Apa susahnya membatalkan surat keputusan itu? Tidak bisa Argona. Bisa saja, bisa. Apa yang tidak bisa? Kalau bisa gampang, jangan dipersulit. Bisa Baginda. Tidak bisa Memukan. Bisa, tidak bisa. Bisa. Diam lagi. Diam kalian. Ribut terus. Maunya apa sih? Maunya apa? Maunya apa kamu? Cewek kupingmu. Cewek kupingmu. Ujar kalian ini. Cepat katakan seperti apa seharusnya. Baginda tidak mungkin membatalkan surat seperti itu Baginda. Sebab kalau seorang raja mencela-mencele, seorang raja bertindak sekarang A, besok B, sekarang dele, besok tempe, sekarang tempe, besok jengkol. Maksud hamba berubah-berubah, kewibawaan Baginda yang dipertaruhkan. Wah, itu betul. Memang demikian Memukan. Tetapi diam kamu. Diam atau pulangkan ke Tenggarong kamu. Ampun Baginda. Iya, jangan seperti itu kamu. Eka jadi muak lihat tampak kamu. Aduh, jangan suka mengadu bangsa sendiri. Aduh, mencari muka saja. Apaan sih? Kitik. Sudah, kalian sudah diam. Lalu apa solusi yang kalian ingin katakan?
Aku tidak punya istri, aku tidak punya permaisuri. Padahal keindahan suatu kerajaan adalah raja dan permaisurinya. Hamba ada saran Paduka. Bukan apa yang dapat kau sarankan? Ayo cepat katakan. Menurut hamba, Paduka mengumpulkan gadis-gadis dari seluruh penjuru kerajaan. Apa? Ulangi. Paduka mengumpulkan gadis-gadis dari seluruh kerajaan. Apa? Ulangi. Paduka mengumpulkan gadis-gadis dari seluruh kerajaan. Kamu pikir bukan? Kamu pikir aku terangsang dengan wanita-wanita? Yang aku cari istri bukan wanita, bukan? Ampun Baginda, bukan seperti itu maksud hamba Baginda. Lalu apa maksudmu? Maksud hamba, perempuan-perempuan itu dikumpulkan Baginda, lalu Baginda memilih di antara mereka. Tidak hanya soal cantik Baginda, tapi berkepribadian baik. Oh, maksudmu seperti itu. Wanita-wanita dikumpulkan yang cantik, berkepribadian baik, lalu ada audisi. Nah, semacam itu Baginda. Kayak kontes TV. Tapi baik juga. Usulmu baik juga Memukan. Lumayan. Semoga ada wanita-wanita yang baik yang dapat dikumpulkan. Raja besar Ahasverus berkenan kepada usul Memukan. Baik, kalau demikian Memukan, laksanakan usul seperti itu. Tetapi ada catatannya. Apa itu Paduka? Ketika kalian mengumpulkan gadis-gadis dari seluruh kerajaan, tidak boleh dengan kekerasan. Perempuan itu halus hatinya, perempuan itu halus sifatnya. Jangan menggunakan kekerasan. Roger di kopi Baginda. Apa itu maksudnya? Hamba siap melaksanakan. Hamba perintahkan kepada seluruh tentara Baginda. Kalau demikian, Raja setuju dengan usulmu. Segera perintahkan kepada jenderal dan pasukannya memberangkatkan pasukan. Berangkatkan pasukan. Dan lumayan seri yang pasti ya untuk sesi. Ini apa maksudnya ini? Kok ada kipas? Ini kipas apa ini ya? Endorse kayaknya, endorse. Iya, ini adalah kipas, satu hiasan yang baru saja diberikan oleh Bapak Uskup untuk kita. Oh, jadi ceritanya mau diapain ini? Karena kipasnya hanya satu, kan nggak mungkin dong buat kita semua ya. Oh betul, masanya mau dibawa. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kipas ini bisa kita bagikan? Maka kita akan adakan apa nih anaknya? Apa mau dibagi saja? Dilelang. Dilelang, boleh kali ya dilelang ya. Ini kipas yang saya berani klaim bahwa ini adalah satu-satunya ada di dunia. Karena hanya kipas ini yang ditandatangani oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto. Luar biasa. Sayang sekali tadi Bapak Uskup karena harus segera kembali ke Samarinda, tidak bisa bersama-sama dengan kita ya. Bagus loh. Nah, sekarang saya mau melelang ini. Apakah Bapak Ibu ada yang berminat untuk memiliki ini? Karena ini hanya ada satu-satunya di dunia, bukan hanya satu-satunya di balik papan ya. Oh, berarti eksklusif gitu. Taruh di rumah, mau nanti tinggal tanya ya sama grandma, ini mau ditaruh di kamarmu atau di ruang kamu gitu ya. Eksklusif kayaknya di kamar. Hah? Oh, jangan di kamar, di ruang tamu biar semua orang menikmatinya ya. Oke. Oke, boleh boleh diserahkan. Masuk saya minta tolong ya. Awas jangan tutupin wajahnya Mary. Kalau boleh nemenin ya, foto silakan. Iya. Lagi? Pakai gaya yang gaul sedikit dong. Tuh. Nah, masa kalah gaul kan sama Pastor? Iya.
karena dalangnya masih ngopi sebentar ya, jadi esternya masih uyuh. Masih uyuh. Baik, kedua pastor saya yang ganteng-ganteng ini malam hari ini akan memberikan sesuatu yang spesial buat kita. Sesuatu seperti apa ya? Sesuatu pokoknya spesial deh, sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, yang turut mendukung semua kegiatan yang kita lakukan menjelang pelaksanaan Teramo tahun depan. Dan pewartaan ini memang medianya adalah wayang ya, tetapi kita adalah pewartaan dalam kebinekaan. Jadi malam hari ini kita akan melihat penampilan dengan jubah oblat. Para imam kita akan memberi sedikit sentuhan etnik ya. Wow. Sentuhan etniknya mau diambilkan atau ambil sendiri, Pastor? Biar saya ambilkan mungkin. Oh, diambil dulu. Kalau gitu di belakang layar.
Jadi kita lanjutkan sekarang babak yang kedua. Di awal tadi kita sudah tahu ceritanya tentang Esther. Anak-anak masih ingat? Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Tadi Esther diangkut ke kerajaan, tapi akhirnya menjadi apa? Menjadi ratu. Kemudian Mordekai dicatat sebagai orang yang sangat berjasa kepada kerajaan. Esther menjadi ratu, Mordekai dicatat menjadi orang yang berjasa di kerajaan. Beberapa waktu kemudian, raja, siapa nama rajanya? Ahasweros mengangkat seorang pejabat tinggi. Ini Raja Ahasweros mengangkat seorang pejabat tinggi kerajaan. Pejabat tinggi itu bernama Haman. Siapa namanya? Bernama Haman. Inilah Haman. Raja Ahasweros mengangkat Haman menjadi Perdana Menteri Kerajaan, pejabat tinggi, bahkan sangat tinggi di kerajaan. Raja Ahasweros mengangkat siapa? Haman. Mengangkat Haman menjadi pejabat tinggi. Pada waktu itu, setiap orang, dari orang kecil sampai orang besar, pejabat maupun rakyat biasa, orang kurus atau orang gemuk, orang hitam atau orang putih, keriting atau lurus, laki-laki atau perempuan, semuanya harus bersujud kepada Haman. Semuanya harus bersujud kepada Haman. Berilah kepada Perdana Menteri Haman. Kemudian semua orang bersujud. Hormat, sujud Perdana Menteri Haman. Hai, hormat Perdana Menteri. Keren ya, jadi Perdana Menteri. Semuanya bersujud kepada Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak mau bersujud. Satu orang itu bernama Mordekai. Inilah Mordekai. Mordekai berdiri di hadapan Haman, tidak mau bersujud. Kenapa Haman tidak bersujud? Kenapa Mordekai tidak mau bersujud kepada Haman? Karena Mordekai adalah seorang Ibrani. Mordekai seorang apa? Ibrani. Orang Ibrani menyembah Tuhan Allah, maka dia tidak bersujud kepada manusia, karena kalau bersujud hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka Mordekai tidak mau bersujud kepada Haman. Semua orang bersujud, tapi Mordekai tidak. Maka Haman menjadi marah. Haman menjadi dendam kepada Mordekai. Kurang ajar orang itu. Kurang ajar orang itu. Dia tidak mau bersujud kepadaku. Haman sangat marah kepada Mordekai. Haman dendam kepada Mordekai. Tapi kemudian Haman berniat jahat ingin membunuh Mordekai. Haman berniat jahat ingin membunuh Mordekai, tetapi tidak hanya Mordekai. Seluruh bangsa Mordekai yang bernama bangsa Ibrani
akan dimusnahkan oleh Haman. Mordekai, kamu akan kutumpas bersama seluruh penduduk Ibrani. Tunggu Mordekai, tunggu Mordekai, tunggu. Mordekai, aku akan mengajarmu, membunuhmu. Semua orang Ibrani akan dibunuh oleh Haman. Untuk melaksanakan niatnya, Haman menghadap raja. Haman menghadap raja. Raja siapa? Raja Ahasveros. Perdana Menteri Haman, apa yang akan kau laporkan kau menghadapku? Apa? Sesuatu berita apa yang akan kau sampaikan kepadaku? Ampun Tuanku Baginda Raja. Ampun Tuanku Baginda Raja. Hamba ingin menyampaikan kepada Tuanku Baginda Raja sesuatu yang sangat penting Baginda. Sesuatu yang sangat penting Baginda. Sesuatu yang penting itu apa, Haman? Apa? Sesuatu yang sangat penting itu? Hamba mencium gelagat yang tidak baik Tuanku. Gelagat yang tidak baik. Gelagat yang tidak baik itu apa? Segera katakan. Gelagat yang tidak baik itu adalah ada sekelompok bangsa yang akan berbuat hal yang buruk. Hal yang buruk itu apa? Hal yang buruk itu adalah mereka mau membangkang kepada raja. Membangkang kepada Ahasveros? Oh, Haman. Omonganmu kosong, Haman. Kamu bicara omong kosong. Tidak Tuanku, hamba bicara sesungguhnya. Tidak mungkin ada siapapun di negeri Persia ini yang akan berontak melawan Ahasveros. Aku tidak percaya, Haman. Aku tidak percaya, Haman. Oh, Paduka tidak percaya. Aku tidak percaya, Haman. Kalau Paduka tidak percaya, hamba mau menyampaikan bukti-bukti. Oh, buktinya apa? Apa yang dapat kau buktikan? Bahwa ada sekelompok bangsa yang mau memberontak terhadap Raja Ahasveros. Buktinya demikian Tuanku. Katakan. Bangsa ini tidak mau bekerja pada hari Sabtu Tuanku. Oh, tidak boleh ada bangsa yang malas di kerajaan Persia. Semua harus bekerja. Nah, itu dia. Tidak boleh ada orang malas tidak bekerja. Nah, itu dia. Semua harus bekerja demi kemakmuran negeri Persia. Nah, itu dia. Semuanya tidak terkecuali. Nah, itu dia. Nah itu dia. Maksudmu apa? Cepat katakan, Haman. Maksud apa? Bangsa ini menolak bekerja pada hari Sabtu. Itu berarti pembangkangan kepada Baginda. Pembangkangan kepada Baginda. Kesannya? Iya, kesannya. Oke. Halo, saya Pastor Bayu, tim Mabak Dalang Kikiran Sundasono. Kesannya pertama, luar biasa karena disambut dengan rombongan, dengan bahkan pastor pun menjemput. Nah itu pertama. Terus sambutannya, waduh luar biasa. Kami senang disambut di Balikpapan dan di Samarinda. Terus kesan yang kedua, kotanya panas. Kami di Bandung biasanya dingin, panas sekali. Mungkin karena memang dekat dengan Katulistiwa. Terus yang ketiga, semuanya ramah. Anak-anak OMK yang muda-muda belum pernah ketemu, terus tadi malam rapat ketemu sekali langsung cair keadaannya. Jadi saling menyapa. Pokoknya ramah, orang-orangnya ramah. Kesan pertama ya. Kalau aslinya nggak tahu. Dah itu. Hai, Olin. saya Adventus. Kami
resmi dari panitia Ceramo Distrik Balikpapan 2019. Oke, pertanyaan pertama Ulin, apa sih tujuannya mengadakan acara wayang alkitab ini buat orang muda? Jadi acara wayang alkitab kali ini tuh merupakan salah satu kegiatan Prateramo yang akan diadakan di tahun depan. Nah, tujuan dari acara ini sih sebenarnya untuk anak muda itu merupakan salah satu media pewartaan ya. Maksudnya kan ya anak muda itu harus baca lah ya kan alkitab. Tapi kan kadang-kadang mungkin males tuh ya kan baca. Ada yang baca juga. Ada yang enggak gitu. Nah, wayang ini merupakan salah satu medianya supaya baca alkitab itu jadi lebih menarik. Apalagi ceritanya tentang Esther, seorang wanita yang cantik banget yang berhasil menyelamatkan bangsa. Belum. Kepotong filmnya Ini nah. Sudah. Oke, 1, 2, 3 yang tadi. Ya, jadi kenapa harus diikuti Teramo? Karena satu, Teramo Temu Raya Orang Muda Komi se-Indonesia. Nah, jadi di situ kalian tidak hanya bertemu dengan teman-teman di satu wilayah saja, tapi kalian juga bertemu dari seluruh Indonesia. Nah, jadi kalian bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, ya cari pacar. Biasanya anak muda itu cari pacar ya lumayan. Nah, dapat pacar dari Jakarta, Cilacap, atau dari Banyumas. Ya, tapi intinya yang sebenarnya adalah di mana seluruh remaja atau seluruh OMK dari OMI se-Indonesia akan berkumpul untuk memperdalam kembali imannya sebagai anak muda Katolik yang siap untuk diutus menjadi pewarta Injil Kristus. Itu ya. Jangan lupa hadir ya di Teramo 2019 di Balikpapan dan Penajam. Oke. Kali tunggu. Dadah.